Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada video kita kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah Data Warehouse, di mana topiknya adalah mendesain fakta, tabel fakta, dimensi, dan tabel dimensi. Untuk link PPT materinya bisa diakses di https://uneds.it/dw07materi. Jadi sebelum saya masuk ke pembahasan utama, di sini saya akan mereview terlebih dahulu mengenai star schema. Jadi star schema dari namanya itu bisa terlihat kalau bentuknya bintang, berbentuk bintang. Jadi terdapat pusatnya itu adalah fakta dan nantinya akan memiliki beberapa dimensi. Di sini contohnya faktanya adalah budget fact. Budget fact ini memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi time, dimensi departemen, dan dimensi expense kategori. Nah, berbeda dengan star schema, snowflake schema itu konsepnya mirip dengan star schema, cuma kalau star schema, dia tingkatannya itu cuma satu. Jadi budget fact hanya memiliki satu tingkatan hierarki dimensi. Sedangkan kalau snowflake schema itu bisa lebih dari satu. Misalnya budget fact, departemen dimensi. Departemen dimensi ini dia memiliki college dimensi. College dimensi memiliki fakulti dimensi dan seterusnya. Jadi kalau star schema itu tingkatannya cuma satu, kalau snowflake schema itu bisa lebih dari satu tingkatan. Nah, ketika kita mendesain suatu star schema, itu biasanya didesain ke dalam satu tabel dimensi. Misalnya di sini ada fakulti dimensi. Jadi yang bertindak sebagai primary key adalah fakulti key-nya, yaitu surrogate key dari fakulti dimensi ini. Nah, fakulti dimensi ini karena dia merupakan gabungan dengan menggunakan star schema, gabungan antara dimensi fakulti, dimensi departemen, dan dimensi college, maka di fakulti dimensi nanti akan dijadikan satu ID-ID-nya atau natural key-nya. Di sini ada fakulti ID-nya, kemudian ada departemen ID-nya, dan ada college ID-nya. Jadi kalau star schema, itu dia dijadikan satu tabel dimensi. Nah, berkebalikan dengan star schema, di snowflake schema ini dia terpisah-pisah. Antara di sini contohnya college, departemen, dan fakulti, maka masing-masing dimensi ini akan memiliki satu tabel dimensi. Misalnya di sini ada tabel fakulti dimensi, ada tabel departemen dimensi, dan ada tabel college dimensi. Masing-masing tabel ini nanti dia memiliki primary key. Primary key-nya adalah surrogate key dari masing-masing dimensinya, tabel dimensinya. Misalnya college dimensi, primary key-nya adalah college key. Departemen dimensi, primary key-nya departemen key, dan seterusnya. Untuk menghubungkan antara satu tabel dimensi ke dimensi yang lain, kita membutuhkan yang namanya foreign key. Jadi misalnya di sini college team, untuk menghubungkan college team ke departemen team, maka di departemen team kita juga mendefinisikan college key-nya. Jadi ketika kita menjoinkan antara dua tabel college team sama departemen team, kita menjoinkan college key-nya, menjoinkan foreign key-nya ini. Begitu juga dengan faculty dimension. Jadi faculty dimension ini ngambil foreign key dari departemen key. Jadi dari departemen dimension. Jadi seperti itu untuk konsepnya snowflake schema. Nah, ini contohnya pengimplementasian tabel dimensi di kasus sales penjualan. Jadi di sini cukup jelas dia menggunakan snowflake schema. Jadi tingkatannya lebih dari satu. Pusatnya adalah sales fact table, kemudian dia memiliki 4 dimensi yang level di atasnya, ada order dimension, customer dimension, dan lain sebagainya. Nah, di date dimension dia itu mempunyai sub dimensi lagi. Ada week, ada month, ada quarter, dan lain sebagainya.
Jadi seperti itu. Jadi dapat dilihat kalau contoh tabel dimensi ini, desain tabel dimensi ini menggunakan skema snowflake. Seperti itu. Nah, terdapat 4 jenis fact table. Yang pertama ada transaction, kedua periodic snapshot, ketiga accumulative snapshot, dan yang keempat itu adalah factless. Jadi pada pertemuan sebelumnya dengan Pak Arif kita sudah membahas beberapa fact table. Mungkin yang lebih banyak kemarin kita membahas mengenai transaction sama periodic snapshot. Kalau transaction itu merupakan fact table yang menyimpan transaksi-transaksi yang terdapat pada data warehouse. Misalnya di sini ada tuition bill, fact, sama tuition payment. Jadi karena dua fakta ini atau dua tabel fakta ini memiliki dua proses bisnis yang berbeda, maka tabel fakta ini akan dipisah. Yang pertama, dia menangani tuition bill, yang kedua, dia menangani tuition payment. Jadi terpisah antara tuition bill dengan tuition payment. Nah, kalau periodic snapshot ini itu fact table yang menyimpan pengukuran yang sifatnya periodik atau berkala. Jadi misalnya dia itu melakukan penyimpanan, melakukan tracking tiap minggu atau tiap bulan untuk mengecek bagaimana sih fakta-fakta yang ada di data warehouse tersebut. Biasanya itu menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama menggunakan fungsi agregat, dan yang kedua menggunakan fungsi non-agregat. Jadi manfaat dari periodic snapshot ini yaitu menyederhanakan pengolahan dari SQL. Jadi misalnya di sini, dia itu membutuhkan 3 dimensi, tapi bisa disederhanakan hanya menjadi 2 dimensi dan 1 periodic snapshot. Jadi yang awalnya meal card payment fact, dia memiliki dimensi student, date, sama campus food. Nah, di sini dengan menggunakan periodic snapshot, kita dapat menghapus atau menyederhanakan campus food ini dijadikan periodic snapshot-nya. Jadi lebih sederhana menggunakan periodic snapshot ini. Jadi seperti itu untuk fact table yang bertipe periodic snapshot. Yang selanjutnya adalah accumulating snapshot fact table. Kalau periodik itu kan secara berkala, secara periodik. Nah, kalau akumulasi snapshot ini itu snapshot yang dilakukan secara menyeluruh, keseluruhan. Jadi mulai dari awal proses bisnis hingga akhir proses bisnis. Jadi seperti itu. Dan apabila ketika dia dilakukan snapshot, maka akhirnya itu ketika snapshot itu dilakukan. Jadi mulai dari awal sampai snapshot itu dilakukan. Biasanya itu melakukan tracking sih, atau mengecek apakah proses bisnis itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Jadi biasanya dilakukan evaluasi mengenai suatu proses bisnis. Jadi hampir selalu tabel fakta itu memiliki beberapa waktu atau timestamp-nya yang mewakili peristiwa atau fase besar yang dapat diprediksi yang terjadi selama life cycle. Jadi seperti itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa fungsinya akumulatif snapshot itu yaitu untuk melacak progres dari sebuah bisnis proses, sebuah proses bisnis. Biasanya proses bisnis itu memiliki beberapa step. Ada step yang sudah selesai, ada yang masih belum. Jadi tidak semua step itu harus selesai ketika dilakukan akumulatif snapshot. Cuma nanti harus dilakukan pelacakan, tracking. Proses bisnis mana sih yang sudah berjalan lancar atau yang masih perlu evaluasi lebih lanjut. Jadi itu biasanya kita menggunakan akumulatif snapshot untuk melacak progresnya, melacak proses bisnisnya. Misalnya di sini ada inventory. Jadi di sini kita melacak proses bisnis dari inventory.
Di sini terdapat beberapa dimensi. Yang pertama ada date-nya, kemudian ada produknya, ketiga ada warehouse, dan keempat ada vendornya. Jadi nanti akan terlacak kapan dia di-receive atau diterima, kapan dia di-inspect, dan lain sebagainya. Jadi informasi-informasi mengenai suatu proses bisnis itu akan dilacak oleh yang namanya accumulating snapshot fact table. Jadi seperti itu. Nah, akumulasi snapshot fact table itu biasanya digunakan untuk proses yang memiliki awal yang pasti, akhir yang pasti, dan milestone yang dapat diidentifikasi di antaranya. Jadi yang pertama itu dia harus memiliki awal atau permulaan dan memiliki akhir atau tujuannya, tujuan dari proses bisnisnya. Dan juga nanti ada namanya milestone. Jadi ada beberapa proses yang menjadi bagian dari keseluruhan proses bisnis tersebut. Misalnya di sini itu kayak sistem pengiriman barang. Jadi yang pertama kan dari itu pengirim. Pengirim mengirimkannya ke kurir. Kemudian tujuan akhirnya atau nilai akhirnya barang diterima oleh customer. Nah, dari barang dikirim sampai diterima itu kan pasti melalui yang namanya proses-proses. Yang pertama, kurir menerima produknya. Kemudian diinspeklah produknya. Kemudian dimasukkan ke pengiriman, box pengiriman. Dan yang terakhir dikirimkan hingga dia mencapai customernya, pelanggannya. Jadi seperti itu. Jadi di akumulasi snapshot fact table nanti akan terekam. Dia itu melakukan receive produk kapan, date-nya itu kapan, inspect produknya kapan, assign bin-nya kapan, dan lain sebagainya. Jadi nanti akan jelas tanggal-tanggalnya dia menerima produk hingga terkirim ke customer. Nah, contoh dari akumulatif snapshot fact table ini yaitu bisnis proses dari financial aid application. Financial aid application ini biasanya di US sih. Itu kayak program beasiswa pemerintah yang membantu mahasiswa biasanya. Ada bantuan dana financial aid. Nah, dimensi untuk proses bisnis ini adalah yang pertama adalah mahasiswa, waktu, dan pegawai. Untuk proses bisnisnya seperti ini. Yang pertama, student submit application. Mahasiswa melakukan submit aplikasinya. Aplikasi untuk mendapatkan financial aid, mendapatkan beasiswa. Yang kedua, aplikasi tersebut akan dilakukan screening. Screening kan ini nanti otomatis dilakukan oleh pegawai. Jadi ada 3 komponen atau 3 dimensi sih yang nanti akan berdampak pada proses bisnis financial aid application ini. Ada mahasiswa, waktu, pegawai. Dan yang ketiga ada preliminary decision. Decision awal, dia itu diterima atau ditolak. Kemudian yang terakhir final decision-nya. Decision akhirnya. Jadi ketika dia diterima, maka otomatis dia akan mendapatkan beasiswa. Kalau tidak, ya tidak menerima beasiswa. Jadi kalau dia menerima beasiswa, maka proses bisnis yang terakhir itu adalah mengirimkan dananya ke akun atau rekening mahasiswanya. Jadi seperti itu. Jadi tahapan awalnya itu kan ada student atau mahasiswa itu submit application hingga student tersebut memperoleh beasiswa tersebut. Jadi seperti itu. Nah, gimana mengkonsepkan tabel fakta aku untuk proses bisnis financial aid ini? Yang pertama kita harus menganalisa dia itu membutuhkan berapa hari untuk melakukan screening,
berapa hari untuk melakukan preliminary decision, dan seterusnya. Jadi di sini faktanya itu adalah pengukuran hari, berapa hari atau berapa lama dia melakukan proses bisnis tersebut. Jadi mulai day spent in screening, hari yang diperlukan untuk melakukan proses screening, kemudian berapa hari dia memerlukan untuk melakukan preliminary decision, dan seterusnya. Jadi nanti informasi-informasi tersebut akan disimpan di tabel fakta namanya FinEd Accumulate Snapshot. Jadi seperti itu. Nah, karena tadi dia membutuhkan 3 dimensi, maka kita juga tetap mendefinisikan atau mendesain dimensi tersebut. Tadi kan ada student dimension, date dimension, sama employee dimension. Jadi seperti itu. Ada 3 dimensi yang berdampak atau memiliki kaitan dengan financial aid tersebut, proses bisnis tersebut. Nah, nantinya dari dimensi-dimensi tersebut, nantinya akan didesain the primary and foreign key-nya. Jadi akan dibuat primary sama foreign key-nya untuk ke financial aid accumulating snapshot ini. Jadi misalnya di sini ada student key, dia itu siapa saja yang mengirimkan aplikasi beasiswanya, kemudian ada day submit key, dia berapa hari memerlukan waktu yang diperlukan untuk submitnya, kapan dia melakukan submit, kemudian ada day screening, kapan dia melakukan screening, kemudian kalau di sini employee, siapa yang melakukan screeningnya, dan lain sebagainya. Jadi informasi-informasi dari dimensi tersebut nanti akan didesain atau istilahnya dikoneksikan dengan tabel financial aid accumulating snapshot ini, tabel faktanya. Misalnya di sini case-nya Budi. Budi itu mahasiswanya dengan student key-nya 481 sekian. Itu mengajukan financial aid sebesar $8.000 pada tanggal 20 November 2020. 20 November 2020 itu bisa dimodelkan atau didefinisikan dengan day submit key-nya 823 sekian. Jadi seperti itu. Nah, karena dia baru mengirim atau hari ke-1 dia melakukan new application, aplikasi baru, maka day screening-nya statusnya 1. Di sini yang melakukan screening adalah employee dengan key 986 sekian. Jadi seperti itu. Itu untuk day 1. Lanjut day 3. Day 3 ternyata proses screeningnya itu komplit. Jadi nanti ditulis, ya kan tadi kan tanggal berapa? 20 ya. 20, jadi tanggal 23 diidentifikasi dengan day screening key-nya 6565 sekian. Jadi ini untuk day screening ketika screeningnya komplit. Nah, oleh karena itu, karena dia memerlukan waktu 3 hari, maka di sini day screeningnya tertulis 3 hari. Seperti itu. Nah, lanjut ke D keempat. Karena tadi kan D ketiga itu sudah selesai screeningnya. Maka selanjutnya itu adalah proses preliminary decision. Jadi yang tadi awalnya 3, hari ketiga, dia udah stop, berhenti, karena di screeningnya itu udah selesai. Maka lanjut ke day preliminary decision. Karena baru 1 hari, maka ditulis di sini 1. Nah, karena yang mengecek preliminary decision-nya itu adalah pegawai berbeda, maka di sini kita tulis pegawai yang melakukan preliminary decision 828 sekian. Seperti itu. Begitu seterusnya hingga financial aid-nya itu di-approve, diterima. Hingga nantinya dia itu akan dibayarkan ke rekening mahasiswanya. Jadi di sini seluruh informasinya sudah terrecord
mulai dari student key-nya itu siapa yang submit, di-submit-nya kapan, di-screening-nya kapan, hingga dia itu dibayarnya atau dikirimkan ke rekening mahasiswa itu kapan. Jadi sudah terrecord semua hari-harinya. Kemudian di sini ada dari employee-nya, sudah terlihat cukup jelas. Nanti siapa-siapa saja yang melakukan screening, melakukan preliminary decision, kemudian final decision, kemudian siapa yang membayar beasiswanya atau mengirimkan ke rekening mahasiswanya itu. Dan di sini ada berapa hari yang diperlukan untuk melakukan screening, berapa hari untuk melakukan preliminary decision, dan seterusnya hingga dia itu dikirimkan. Jadi di sini membutuhkan 3 tambah 4, 7, 7 tambah 3, 10, 16. Jadi diperlukan 16 hari dari submit ke beasiswa tersebut dikirimkan ke rekening mahasiswa. Jadi seperti itu. Jadi sudah jelas dari sini kalau nanti informasi-informasi tersebut akan dimasukkan ke dalam masing-masing fungsi di accumulating snapshot-nya. Jadi ada fungsi untuk mengetrack student key-nya, kemudian di-submit key-nya, kemudian men-track employee-nya, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu untuk accumulating snapshot. Contohnya financial aid application ini. Jadi selain informasi-informasi tersebut biasanya diperlukan additional fact atau fakta tambahan. Misalnya fakta tambahannya itu adalah nilainya, nilai beasiswa yang diajukan. Tadi kan si siapa namanya? Budi itu mengajukan 8.000 kan. Kemudian dia di screening 8.000, kemudian dia di preliminary decision 8.000. Ternyata ketika dia melakukan preliminary decision, ada mahasiswa lain yang melakukan submission, men-submit aplikasi baru. Misal di sini Andi student key-nya 881 sekian sekian sekian. Dia mensubmit atau mengirimkan aplikasi beasiswa sebesar 4.500. Jadi di sini adalah submission-nya si Andi, kemudian yang atas adalah Budi. Jadi informasi-informasi tambahan tersebut biasanya diperlukan ketika kita menyimpan suatu accumulating snapshot fact table ini. Jadi yang apa ya, selain terlepaslah dari istilahnya dimensinya, jadi biasanya terdapat beberapa informasi-informasi tambahan yang diperlukan untuk menunjang proses bisnis tersebut. Lanjut ke pembahasan berikutnya adalah factless fact table, yaitu fakta atau pengukuran pada factless fact yang terjadinya suatu event. Kalau factless fact table itu hanya berisi kolom primary key sama foreign key-nya. Keberadaan sebuah baris di fact table itu merupakan pengukurannya. Nah, factless fact table itu nanti ada dua macamnya. Yang pertama, record occurrence. Record terjadinya sebuah transaksi yang tidak memiliki measurement, tidak ada pengukurannya. Kalau fact table itu kan ada pengukurannya, jelas. Kalau factless fact table itu dia hanya transaksi yang tidak memiliki pengukuran. Kemudian yang kedua itu merecord coverage or eligibility relationship. Jadi misalnya kalau di suatu transaksi itu kan biasanya misal transaksi pembayaran SPP lah katakanlah. Kan bisa saja ketika kita membayarkan SPP sistemnya down, kemudian biaya yang kita bayarkan itu tidak terkirim ke rekeningnya, maka perlu yang namanya coverage yang mengcover dari kejadian-kejadian yang tidak terduga tersebut. Nah, factless fact itu adalah fakta yang tidak memiliki ukuran. Tadi sudah dijelaskan, tidak terdapat pengukurannya yang terkait dengan transaksi. Factless fact adalah kumpulan sederhana dari kunci dimensi yang mendefinisikan suatu transaksi
atau menggambarkan kondisi untuk periode waktu dari fakta tersebut. Mungkin ada yang mau menanyakan, kenapa sih kita memerlukan factless fact table? Tetapi pada kenyataannya, factless fact table itu sangat penting dalam struktur data dimensional yang mengcapture informasi penting yang dapat dimanfaatkan menjadi ukuran roll-up atau sebagai informasi yang disajikan kepada pengguna. Kadang bukan hanya transaksi saja sih yang sifatnya penting, namun juga factless fact table itu biasanya terdapat informasi-informasi penting yang selain dengan pengukuran itu nanti penting disajikan kepada penggunanya. Nah, contohnya factless fact table itu adalah kehadiran mahasiswa di sini contohnya. Jadi di sini kayak sistem akademik ya. Ada fakta kehadiran, kemudian ada dimensi student, dimensi kelas, dimensi teacher, dimensi faculty ini ya. Oh, facility. Kemudian ada dimension date. Jadi yang paling umum biasanya kita menggunakan fact attendance ini. Yaitu fact attendance kan bukan transaksional yang ada pengukurannya. Cuma dia itu hadir apa enggak. Jadi karena informasi tersebut penting, maka kita perlu untuk mendesain suatu factless fact table. Contohnya adalah fact attendance ini. Jadi seperti itu. Nah, beberapa tabel fakta itu secara sederhana tidak memiliki fakta yang terukur. Tabel fakta ini biasanya berguna untuk mendeskripsikan event dan coverage, yaitu tabel yang berisi informasi bahwa telah terjadi sesuatu atau event tracking, atau belum terjadi sesuatu, coverage table. Jadi di sini factless fact table itu ada dua. Yang pertama event tracking table yang digunakan untuk men-tracking informasi yang telah terjadi, sama coverage table, informasi yang belum terjadi. Jadi ada dua jenis tabel fakta tanpa fakta atau factless fact table itu. Misalnya event tracking itu adalah mengecek kehadiran mahasiswa. Kan misalnya hari ini ada perkuliahan. Perkuliahan jam 7, sekarang jam 8. Karena sudah terjadi perkuliahan, kan otomatis dia sudah mengenerate attendance kehadiran mahasiswanya. Jadi di sini yang termasuk event tracking factless fact table itu adalah kehadiran fakta kehadirannya atau attendance fact. Jadi seperti itu. Jadi event tracking table ini berisi kunci atau key dari gabungan yang merepresentasikan event lokal yang diidentifikasi dengan kombinasi kondisi yang dirujuk dalam suatu tabel dimensi. Jadi ada kombinasi kondisinya yang biasanya merujuk suatu dimensinya, suatu tabel dimensinya. Nah, berbeda dengan factless fact event tracking fact table ini, kalau coverage itu menyimpan sesuatu yang belum terjadi. Jadi di sini fungsinya coverage factless fact table itu adalah menyimpan semua kemungkinan dalam tabel factless fact dalam bentuk tabel fakta cakupan atau coverage-nya. Jadi seperti itu. Misalnya di sini itu kayak proses bisnis pengembangan suatu perangkat lunak ya. Jadi di sini ada tim project-nya, kemudian ada build-nya, build flavor, code element, tim assembly, tim build platform, tim date. Nah, dia itu kan perlu misalnya suatu project kan tidak berjalan kadang-kadang tidak berjalan mulus kan. Kadang ada saja kendalanya. Misalnya terjadi error atau terjadi bug. Jadi di sini itu perlu disiapkan namanya coverage factless fact table ini untuk mengantisipasi suatu kemungkinan terburuk dalam suatu transaksi. Seperti tadi contohnya, ketika kita mau membayar SPP, ternyata servernya down dan akhirnya
statusnya di banknya sudah terbayar, namun belum terkirim ke rekeningnya kampus. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi, yaitu dalam bentuk coverage factless fact table. Jadi seperti itu. Ini contoh lain, misalnya apa ya, penjualan yang ada promosinya. Misalnya kita beli barang secara online kan biasanya ada promonya. Ketika eh, ketika promonya ada, namun barangnya tidak ada, kan perlu di apa ya, di cover kan. Misalnya begini, ada suatu barang, katakanlah HP itu sangat langka, maka perlu adanya suatu coverage fact table untuk menyimpan berapa SKU-nya, berapa stock keeping unitnya. Jadi tidak semua dari HP tersebut akan dijual, namun perlu yang menghold, menahan barang tersebut atau HP tersebut agar tidak terjual. Jadi di sini ada suatu tabel fakta atau factless fact table yang melakukan coverage, mengcover dari suatu proses bisnis tersebut. Jadi tidak seluruh apa ya, stoknya itu atau SKU-nya itu terjual, tapi harus terdapat berapa minimal lah yang harus di keeping atau dipertahankan. Jadi fungsinya coverage fact table di sini untuk merekam penjualan dari stock keeping unit tersebut. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk contohnya ketika kita mendesain suatu factless fact. Misalnya di sini contohnya webinar registration fact. Jadi ada dimensinya, ada student, ada mahasiswa, ada date, tanggal, kemudian ada webinarnya. Jadi nanti akan terrecord registrasi dari webinar tersebut. Kan yang meregistrasi adalah studentnya, mahasiswanya. Yaitu registrasinya kapan, disimpan di date dimensionnya. Kemudian informasi mengenai webinarnya disimpan di webinar dimensionnya. Kemudian di sini muncul pertanyaan, apa sih yang diukur dari factless fact webinar reg fact ini? Mungkin jawabannya how many student register for all of our webinar held last semester. Berapa sih jumlah mahasiswa yang register pada webinar semester lalu? Jadi itu. Kemudian pertanyaan lain yang mungkin muncul, how many student, berapa banyak mahasiswa yang register for each of our webinar offering last year in study tips for final exam. Jadi berapa mahasiswa yang register tahun lalu pada topik studi tips for final exam. Jadi seperti itu. Biasanya kan tidak ada pengukuran yang apa ya, jelas kan. Pengukurannya itu sifatnya itu masih abstrak. Jadi tidak ada pengukuran jelas. Makanya di sini kita mendesainnya sebagai factless fact table. Jadi di sini kita definisikan menjadi dua fact. Yang pertama ada webinar registration, yang kedua ada webinar attendance. Jadi ada registrasinya, kemudian ada attendance-nya. Seperti pada transaksi ya, pada pertemuan minggu lalu, itu kalau misal dua proses bisnis ini itu berbeda, maka harus dijadikan dua fact table. Tidak bisa digabung menjadi satu fact table. Jadi seperti itu. Nah, selain kita menggunakan namanya primary key sama foreign key, biasanya kita menggunakan yang namanya tracking fact atau fakta yang melakukan tracking. Jadi di sini yang dimodelkan
adalah registration tracking. Dia itu melacak registrasinya. Jadi di samping menghubungkan antara tabel dimensi dengan tabel fakta dengan primary key dan foreign key, di sini juga membutuhkan namanya registration tracking untuk mempercepat proses tracking dari dimensi ke tabel fakta. Jadi selain kita menghubungkan, juga membutuhkan registration tracking ini. Jadi factless fact table yang tipe 2 atau coverage ya, itu menyimpan asosiasi atau hubungan antara beberapa pihak. Meski transaksi itu tidak pernah terjadi antara pihak yang berasosiasi. Jadi di sini itu menyimpan kemungkinan belum terjadi antara dua pihak yang saling berasosiasi. Misalnya nih, terdapat fact table yang menyimpan konsultasi yang diadakan antara mahasiswa dengan dosen walinya. Karena biasanya antara mahasiswa sama dosen wali kan sifatnya kan privat kan. Jadi perlu suatu fact table khusus yang memungkinkan untuk menyimpan konsultasi antara dosen wali dengan mahasiswa tersebut. Bisa jadi ada mahasiswa perwalian yang tidak pernah menemui dosen walinya. Jadi karena dia itu kurang begitu aktif atau dosen walinya itu terlalu sibuk, maka tidak terjadi atau tidak ada pertemuan antara dosen wali dengan si mahasiswa. Oleh karena itu, proses atau fakta antara konsultasi dari dosen wali dengan dosen wali dengan mahasiswa itu tidak tercatat di fact table. Jadi tidak tercatat di tabel fakta, melainkan factless fact table. Soalnya tadi karena ada kemungkinan antara dosen wali dengan mahasiswa itu tidak pernah melakukan perwalian. Jadi seperti itu. Itu untuk factless fact table yang tipe 2. Atau coverage tadi. Coverage factless fact table. Misalnya di sini contohnya ada fakta advisor assign. Kayak apa ya istilahnya advisor assign tuh? Kayak penetapan dosen wali. Ada fakta penetapan dosen wali. Kan dosen wali itu kan dimensinya ada dosen walinya sendiri, ada dimensi dosen walinya sendiri. Kemudian ada mahasiswa yang menjadi mahasiswa perwaliannya. Kemudian ada date-nya, kapan dia melakukan perwalian atau bimbingan kepada dosen wali tersebut. Misalnya di sini muncul pertanyaan, which student were assigned to advisor Stephen Jackson between August 15 and May 31. Jadi student mana, mahasiswa mana yang di-assign ke advisor atau dosen wali Stephen Jackson mulai dari Agustus 15 sampai Mei 31 Mei 2021. Nah, ini kembali lagi ya slide-nya, kembali lagi ke perbandingan antara star skema sama snowflake skema. Jadi mungkin tidak saya lanjutkan di sini. Atau saya jelaskan sedikit aja ya. Kalau star skema kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa star skema itu desainnya itu hanya satu tabel dimensi. Berbeda kalau
Berbeda dengan snowflake schema. Snowflake schema itu dipisah-pisah antara tabel dimensinya. Jadi misalnya di sini faculty dimension, department dimension, sama college dimension. Jadi dia memiliki tabel yang berbeda-beda. Ini star schema. Jadi gimana sih kita menghubungkan dari dimension ke fact table-nya? Jadi di sini kita menghubungkan primary key dari dimensionnya ke fact table-nya. Jadi di fact table itu ada faculty key yang bertindak sebagai primary key dan foreign key. Jadi kalau di fact table itu bebas, bisa lebih dari satu primary key dan lebih dari satu foreign key. Berbeda dengan kalau faculty dimension itu hanya boleh satu primary key saja. Jadi seperti itu. Biasanya itu untuk hubungannya antara dimension sama fact table itu kita perlu mengidentifikasi penghubungnya. Kalau di sini penghubungnya adalah faculty key. Jadi faculty key ini bertindak sebagai primary key di faculty dimension dihubungkan ke fact table-nya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalau case-nya itu adalah snowflake schema. Jadi snowflake schema itu kan terdiri dari banyak kalau snowflake schema desainnya kan terpisah. Jadi faculty dimension sendiri, department dimension sendiri, college dimension sendiri. Nah, yang paling atas atau yang paling luar kan adalah college dimensionnya. College dimension mengirimkan ke department dimension ini college key. Jadi nanti untuk menjoinkan department dimension sama college dimension itu adalah college key-nya. Begitu juga ke faculty dimension. Nah, yang disimpan di tabel fakta itu adalah primary key yang paling rendah atau levelnya paling satu. Misalnya di sini kan tadi kan ini tabel fakta. Kemudian ada ini dimensi level 1, dimensi level 2, dimensi level 3. Nah, yang disimpan di tabel fakta itu adalah dimensi yang levelnya paling rendah, yaitu faculty dimension. Jadi seperti itu. Untuk konsepnya mendesain dimension table dengan fact table-nya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau biasanya itu kita memerlukan foreign key untuk menjoinkan antara misalnya di sini college dimension sama department dimension, menjoinkannya dengan menggunakan college key-nya seperti itu. Faculty dimension dengan department dimension, joinkannya dengan department key. Faculty dimension dengan fact table itu menjoinkannya dengan faculty key-nya. Jadi foreign key di sini digunakan untuk menjoinkan atau menggrup-bykan antara satu tabel dimensi dengan tabel dimensi yang lain atau tabel dimensi dengan tabel faktanya. Jadi membutuhkan yang namanya foreign key. Ini merupakan DDL atau apa ya istilahnya? Query-nya kalau di istilah database management system. Kalau di data warehouse kita mengenalnya dengan DDL-nya. Jadi misalnya di sini create tabel faculty dimension, membuat tabel faculty dimension. Misalnya faculty key-nya nilainya integer, tidak boleh null, not null. Kemudian kita mendefinisikan natural key-nya atau faculty ID-nya, varchar 10 not null, dan seterusnya. Kemudian di akhir kita definisikan primary key-nya, jangan lupa. Di akhir didefinisikan primary key-nya, yaitu yang berfungsi sebagai primary key itu adalah surrogate key-nya. Surrogate key-nya adalah faculty key. Jadi dari DDL ini itu dapat di-generate suatu tabel. Di sini tabelnya skemanya masih dalam bentuk apa namanya? Star ya, masih star skema, bukan snowflake skema. Soalnya masih dalam satu tabel.
tabel dimensi. Nah, gimana kalau snowflake skema? Kalau snowflake skema itu perlu seperti ini. Jadi misalnya kita mendefinisikan tabel departemen. Ada departemen key-nya, departemen ID-nya, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing tabel itu nanti akan di-create satu persatu. Jadi ada create tabel departemen, create tabel fakulti, create tabel college team-nya. Dan jangan lupa ketika kita mendesain atau mendefinisikan suatu tabel, itu jangan lupa untuk mengassign foreign key-nya. Jadi di samping mengassign primary key-nya, harus mengassign foreign key-nya agar dia bertugas sebagai penghubung antara dimensi yang satu dengan dimensi yang lain, atau dari dimensi ini ke tabel faktanya. Jadi seperti itu. Ini detailnya untuk pembuatan dimension. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, ini merupakan DDL atau query itu untuk membuat transaction fact table. Jadi di sini kita membuat, di contohnya itu kita membuat tuition bill atau tagihan SPP bahasa Indonesianya. Jadi kita perlu mendefinisikan student key-nya, date key-nya, kemudian tuition bill AMT. AMT itu merupakan informasi tambahan ya. Kemudian ketika kita sudah mendefinisikan atau mengisi nilainya, jangan lupa mengassign primary key, yaitu student key sama date key. Jadi kalau di tabel fakta, itu boleh lebih dari satu primary key, tapi kalau di tabel dimensi itu hanya satu primary key. Selanjutnya kita assign foreign key-nya. Misalnya di sini student key, reference-nya ke student team. Jadi jangan lupa ketika mengassign foreign key harus mengassign reference-nya. Kalau student key ke dimension student, kalau date key ke dimension date. Jadi student key ke dimension student, kalau date ke dimension date, date key ke dimension date. Jadi seperti itu. Nah, ini query-nya untuk membuat periodic snapshot. Jadi seperti biasa, student key, date key, campus food, meal card balance. Kemudian kita assign primary key-nya. Primary key-nya student key, date key, campus food. Jadi di sini ada 3 dimensi. Jadi masing-masing primary key-nya nanti di-assign ke tabel faktanya. Kemudian jangan lupa foreign key-nya itu harus di-assign dengan mereference ke masing-masing dimensinya. Jadi sama kayak tadi, kalau student key mengereference ke student dimension, kalau date key mengereference ke date dimension, campus food key mengereference ke campus food dimension. Jadi seperti itu untuk pembahasan perkuliahan kita pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.